Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman dosen sekalian, video kali ini saya buat untuk melanjutkan video sebelumnya yang saya buat mengenai langkah-langkah bagaimana kita membuat kelas baru dan membuat daftar hadir di Kalam. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya jika Bapak Ibu, teman-teman dosen sekalian ingin mengisi materi, mengupload materi di kelas yang sudah kita buat. Baik, sebelumnya seperti biasa kita masuk dulu di alamat kalam.umi.ac.id, kemudian kita login untuk masing-masing akun kita. Silahkan diisi, lalu klik tombol hijau. Nah, kita sudah masuk di dashboard, silahkan dipilih bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan memilih kelas yang kita mau input materinya. Jadi kemarin itu kan kita sudah bikin kelasnya. Jadi ini tampilan kelas yang kemarin kita bikin bersama. Kalau yang bingung, videonya bisa dicek, ada di video sebelumnya, nanti saya akan tuliskan di deskripsi video ini. Jadi seperti ini tampilan kursus atau kelas yang baru-baru kita buat. Nah, kalau kita mau cari kelas-kelas yang sudah kita bikin, kita bisa klik, nggak perlu diklik, ini kita sentuhkan saja kursornya ke sini, kemudian akan muncul kelas-kelas yang sudah pernah kita buat di Kalam. Nah, tinggal kita pilih yang mana kelas yang kita mau input materinya. Misalnya ini ya, yang kemarin, manajemen resiko B7 ruangan N201. Nah, ini tampilan kelas kita. Jadi, kemarin saya sudah perbaiki untuk di atas pertemuan. Jadi, ini kan topik 1 sampai topik 16 ini adalah pertemuan-pertemuan kita nanti dengan mahasiswa. Kemudian di bagian atas saya isi dengan kontrak perkuliahan. Kemudian ada daftar hadir. Nah, selanjutnya yang kita mau tahu caranya adalah bagaimana kalau kita mau mengisi materi kita di pertemuan pertama. Sebelumnya kita klik dulu ini Bapak Ibu, hidupkan mode ubah seperti biasa. Kita kalau kita nggak klik ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini di halaman ini. Jadi untuk pertama-tama kita hidupkan dulu mode ubahnya. Baik, setelah dia sudah kita klik tadi, di sini akan berubah menjadi warna hijau. Sebentar kita lihat ya. Ini jaringan saya agak kurang bagus. Nah, kalau kita sudah klik tadi di atas, nah di sini semua akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau menginput materi kita di pertemuan pertama, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita rubah dulu nama topik ini, kita bisa rubah di sini. Silahkan diklik tombol warna merah ini, kemudian klik ubah topik. Nah, silahkan diganti nama topiknya di sini, tapi kita klik dulu yang ini, modifikasi ini. Nah, jadi sudah bisa kita ganti. Kita misalnya mau kasih di pertemuan pertama, anggaplah seperti ini. Prinsip manajemen risiko. Misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Supaya lebih bagus saya pakai huruf kapital di depan setiap katanya. Nah, prinsip-prinsip manajemen risiko. Ini adalah materi di pertemuan pertama kita. Nah, di bagian penjelasan, Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya poin-poin apa yang akan kita jelaskan di mata kuliah ini. Anggaplah seperti ini ya, pengertian risiko, jenis-jenis risiko, dan lain-lain. Nah, kemudian ini kita simpan perubahan. Kalau kita sudah klik tadi, nah sudah berubah tampilan di pertemuan pertama. Yang tadinya tertulis di sini topik 1, sekarang sudah berganti menjadi prinsip-prinsip manajemen risiko dan muncul juga poin-poin pembahasan kita di pertemuan pertama. Nah, bagaimana kalau kita mau mengupload materi yang kita punya? Misalnya Bapak Ibu punya materi PPT, PowerPoint atau punya file PDF yang Bapak Ibu mau tunjukkan ke mahasiswa, Bapak Ibu bisa masukkan. Tinggal diklik ini saja Bapak Ibu.
Kemudian ingat kita pilih di bagian bawah, di bagian sumber, kita upload file. Kita klik file, kemudian klik tambahkan. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu isi. Ini nama filenya apa? Misalnya materi PPT pertemuan 1. Anggaplah seperti itu. Nah, di deskripsinya Bapak Ibu boleh tuliskan misalnya silahkan menyimak atau silahkan membaca. Silahkan dibaca materi berikut atau apalah terserah ya Bapak Ibu ya untuk deskripsi materinya seperti apa, atau bisa juga misalnya ditulis berikut adalah materi PPT mengenai bla 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 dan seterusnya ya. Silahkan diisi, kemudian di sini bisa diklik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, di file ini ada pilih file. Nah, disinilah kita akan mengupload file kita. Tinggal diklik saja tanda panah biru ini, kemudian kita klik choose file. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan memilih file yang ada di laptop masing-masing. Kalau saya anggaplah misalnya saya mau upload yang ini ya, pertemuan 1. Baik, kemudian langsung kita klik. Kalau sudah ada file yang kita pilih, di sini langsung kita upload saja. Nah, dia sudah muncul. Materi kita sudah muncul di sini Bapak Ibu ya. Silahkan kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, baik. Coba kita lihat. Nah, ini berarti sudah ada. Di pertemuan pertama kita sudah muncul materi PowerPoint yang tadi kita upload. Nah, selanjutnya misalnya Bapak Ibu mau menambahkan link misalnya ya. Kalau saya kan biasanya Bapak Ibu untuk menambah referensi mahasiswa, saya biasanya memberikan link-link yang saya ambil dari internet. Anggaplah misalnya kita mau menambahkan link untuk pertemuan pertama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko. Anggaplah begitu. Kita tinggal klik saja di sini Bapak Ibu. Tambahkan, terus kita turun ke bawah. Nah, di sini ada tools pilihan yang URL, ini kita klik. Lalu kita tambahkan. Nah, akan muncul seperti ini. Silahkan diberi keterangan, misalnya link mengenai prinsip prinsip-prinsip manajemen risiko. Misalnya seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu tinggal cari saja di Google Bapak Ibu. Misalnya apa yang Bapak Ibu mau cari. Ini kalau saya sudah ada bahannya misalnya yang ini. Nah, kita tinggal copy saja alamat linknya. Yang ini Bapak Ibu, yang di atas sini kita tinggal copy. Kemudian kita kembali ke kalam. Lalu di sini kita paste. Kemudian di bagian bawah, yang di bagian sini, perhatikan Bapak Ibu bagian deskripsi, Bapak Ibu klik yang gambar rantai ini. Ini logo link. Nah, di sini kita paste lagi alamat linknya. Kemudian kita create link. Nah, sudah seperti ini. Kalau dia warna merah tampilannya berarti alamat link ini sudah bisa diklik. Tapi kalau dia masih berwarna hitam, berarti tidak bisa diklik alamat linknya. Nah, makanya untuk dia berwarna merah, kita harus inputnya tadi di logo link yang ini. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, kemudian kita klik ini, tampilkan deskripsi di halaman kursus, lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, baik. Coba kita cek lagi. Oh, sudah ada. Berarti di pertemuan pertama kita sudah ada materi kita, sudah ada juga link sebagai referensi mahasiswa. Kemudian
Anggaplah kita mau membuka forum diskusi di pertemuan pertama. Bagaimana caranya supaya mahasiswa bisa ikut aktif di perkuliahan kita? Kita bisa buka forum diskusi. Kita klik ini, kemudian kita pilih di bagian kuis. Sorry, maaf. Di bagian forum. Ini, forum. Kemudian kita tambahkan. Kita boleh taruh di sini. Misalnya forum diskusi pertemuan 1. Deskripsinya bisa Bapak Ibu tuliskan sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya silahkan berdiskusi melalui forum ini. Atau bisa di depannya kita tambahkan kayak gini. Selama perkuliahan, silahkan berdiskusi melalui forum ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita klik. Kemudian ini forum tipenya kita akan ganti menjadi Q&A. Berarti bisa tanya jawab lah seperti itu ya. Nah, kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, kita lihat lagi. Nah, sudah ada forum diskusi pertemuan 1. Jadi mahasiswa nanti dia berdiskusi memberikan pertanyaan melalui forum diskusi ini selama perkuliahan kita. Nah, kemudian apalagi yang kira-kira kita butuhkan untuk setiap pertemuan? Misalnya kita mau kasih kuis. Jadi sangat efektif sebenarnya perkuliahan ketika di akhir perkuliahan kita memberikan kuis kepada mahasiswa, baik itu 1 atau 2 pertanyaan saja, untuk memastikan apakah mahasiswa kita benar-benar menyimak perkuliahan kita hari ini. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tambahkan saja untuk bikin kuis, kita klik lagi ini, kemudian cari kuis. Nah, yang ini kita tambahkan. Nah, misalnya namanya adalah kuis pertemuan 1. Sebentar, pertemuan 1. Nah, di sini boleh dituliskan soalnya. Atau kalau Bapak Ibu punya file kuis, boleh di-upload di sini. Atau kalau misalnya mau langsung pertanyaannya, boleh juga. Misalnya, jawablah pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut. 1, misalnya. Nah, misalnya pertanyaan kalau kuis kan biasanya pertanyaannya singkat-singkat saja ya. Misalnya sebutkan atau jelaskan mengenai prinsip manajemen risiko yang kamu ketahui. Misalnya kayak gitu. Anggaplah soalnya apa begitu. Nah, kita tinggal klik ini, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, di sini ada waktu yang bisa kita tentukan ke mahasiswa. Nah, baiklah. Kemudian untuk timingnya kita bisa tentukan di sini kuisnya itu dimulainya itu jam berapa dan di hari apa. Jadi kita sesuaikan saja tanggalnya di hari perkuliahan perdana kita. Lalu jamnya, biasanya kan kalau kuis itu di akhir pertemuan ya. Jadi jam 15, anggaplah 15, sebentar, 15 lewat 15. Nah, karena saya mau kasih waktu mereka mengisi perkuliahan itu hanya 15 menit. Tapi di sini kita bisa tentukan waktunya lebih lama atau lewat dari jam kuliah juga sebenarnya tidak apa-apa. Karena kan biasanya mahasiswa itu terkendala jaringan ya Bapak Ibu. Nah, di sini waktunya bisa kita buka lama. Kalau misalnya mulainya tadi 15 lewat 15, kita akhiri misalnya di 16.00, berarti dia punya 45 menit. Cuman kan kalau untuk satu pertanyaan kan 45 menit itu sebenarnya terlalu lama. Nah, kita tentukan saja di sini yang di bawah ini,
time limit ini kita aktifkan. Kemudian kita tentukan mahasiswa kita tuh hanya boleh mengerjakan selama berapa menit soal kuisnya. Misalnya 10 menit untuk satu pertanyaan, saya rasa cukup untuk 10 menit. Nah, kemudian ini tidak usah kita rubah, kita turun ke bawah ke bagian nilai, ini kita klik. Nah, di sini boleh tentukan saja nilainya berapa. Misalnya 100. Nah, di bawah ada percobaan menjawab diperbolehkan untuk mahasiswa itu kita perbolehkan dia berapa kali menjawab. Misalnya kita bisa kasih dia 2 kali atau kalau mau 1 kali ya bisa juga gitu. Tapi nanti dia akan terekapnya itu melalui penilaian kita yang paling tertinggi. Kalau misalnya 1 kali kan biasanya mahasiswa tuh ragu, ini tadi sudah terkirim belum ya? Nah, mungkin mereka mau coba lagi untuk yang kedua kali, ya nggak apa-apa. Nanti masuknya kita itu 2 kali, tapi kita bisa memilih nanti jawabannya mereka berdasarkan nilai tertinggi yang kita kasih. Nah, untuk di bagian ini Bapak Ibu mungkin bisa ditanyakan lagi mungkin ke jurusan atau ke teman-teman dosen yang lain karena jangan sampai saya juga keliru ya di sini. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Kemudian kita bisa turun ke bawah, simpan dan kembali ke kursus. Maaf, ini tidak bisa untuk nilai 100 ya. Di sini dia hanya bisa maksimal 10, maaf. Jadi kita rubah saja di sini menjadi 10. Kemudian kita turun dan simpan kembali ke kursus. Skala penilaiannya sepertinya kalau di Kalam itu kita mengikut saja ya. Ada yang 10, ada yang 100. Kayak absen kan dia bisa maksimal 100, kalau kuis mungkin dia bisa maksimal 10. Nah, kita lihat di pertemuan pertama kita, oh ternyata sudah muncul lagi kuis pertemuan, misalnya kayak begitu. Jadi sudah ada materi PowerPoint kita, kemudian sudah ada link, sudah ada forum diskusi pertemuan, dan sudah ada kuis. Selebihnya, apapun yang misalnya Bapak Ibu ingin tambahkan di kelasnya, silahkan klik dan pilih tombol hijau ini. Kemudian silahkan pilih toolsnya di sini Bapak Ibu mau masukkan yang mana. Oke, begitu. Nah, perlu diingat untuk tools yang di bagian sumber yang ini hanya bisa kita sebagai dosen yang menginput. Kalau yang di bagian atas, aktivitas, ini adalah tools-tools yang kita bisa berinteraksi timbal balik dengan mahasiswa kita. Kalau Bapak Ibu sudah bikin forum, boleh untuk obrolan kita tidak usah bikin. Kalau saya lebih efektif untuk grup chat, itu saya tetap pakai grup WA. Jadi WhatsApp grup itu semacam pintu lah di luar Kalam. Informasi yang tidak ada di Kalam itu tetap akan diinformasikan di grup WA. Karena kalau WA kan kapanpun juga setiap mahasiswa kita bisa sering-sering buka ya. Nah, baik, sampai di sini sebenarnya kita sudah cukup menginput materi kita. Dan ini berlaku di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi, kalau saran saya, Bapak Ibu sebaiknya bikin kelasnya saja dulu. Jadi, bikin saja dulu kelasnya, untuk penginputan materinya kan bisa belakangan Bapak Ibu. Yang penting ada kelasnya dulu saja. Kalau semua kelasnya sudah terbuka, baru kita bisa menginput masing-masing. Mungkin di video selanjutnya saya akan bikin lagi langkah-langkah bagaimana jika kita ingin mengundang mahasiswa kita untuk masuk ke kelas. Jadi bisa di-enroll melalui dosen, bisa juga mahasiswa yang mengenroll sendiri, masuk sendiri ke kelas kita. Tapi nanti saya akan coba buatkan untuk kita yang mengundang mahasiswa kita masuk. Baik, sampai di sini dulu video kali ini Bapak Ibu. Saya mohon dikoreksi kalau misalnya saya ada keliru atau ada step-step yang salah, karena saya juga belajarnya ini benar-benar otodidak dan benar-benar ngutak-ngatik sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.